Bab 951. Hal yang misterius. Lembah Yunruo sangat tenang dan damai. Salju dan bunga sakura bertaburan di lantai. Harley tetap tertidur. Akan tetapi, dia tidak tidur dengan nyenyak. Wajahnya sangat pucat lalu bercucuran keringat dingin di keningnya. Ekspresi wajah sangat menderita, seolah-olah sedang melakukan mimpi buruk. Setelah iblis menyerang hantu, maka peperangan dewa akan terjadi. Seketika perkataan ini muncul lagi di telinganya, bagaikan mantra setan yang terus menghantuinya, membuat dia merasa pusing. Serang. Dalam penderitaan ini, dia seolah-olah merasa suara teriakan yang kuat. Suara teriakan ini sangat kuat hingga membuat telinganya peka. Secara samar-samar dia melihat dunia yang ilusi dan jauh. Para iblis sedang bertarung, juga ada orang yang muntah darah, tapi pasti ada orang yang terus-menerus menyerbu ke langit. Ada satu tangan cantik menutupi langit, tangan ini muncul dari langit, membuat bumi bergetar. Di permukaan bumi, semua orang menjerit, tidak peduli manusia, dewa dan iblis, semuanya langsung mengeluarkan kekuatan supranatural untuk menahan tangan cantik ini. Karena kekuatan tangan ini sangat kuat, tidak ada orang yang berhasil keluar, semuanya mati, bumi menjadi neraka di dunia. Bumi menjadi hening bagaikan planet mati. Dia melihat seorang sosok bayangan yang menggunakan armor hancur, memegang tombak yang sudah patah, lalu gerakan langkah kaki terhuyung-huyung. Bunuh Sela! Bunuh Sela! Mata orang itu memerah. Suara teriakan sangat serak dan terdengar suara memohon. Harley yang tertidur langsung memeluk kepalanya dan menjerit karena kesakitan, kepalanya seolah-olah akan meledak. Ibuku, ibuku. Seketika dia mendengar suara panggilan anak kecil yang imut. Sela. Di dalam alam bawah sadarnya dia mengetahui suara siapa. Harley langsung bangkit dan duduk di permukaan salju. Dia langsung melihat seorang bocah kecil yang sedang menggunakan seluruh tenaganya menggoyang badan Fancy Chu yang sedang tidur pulas. Fancy. Harley langsung bangkit berdiri dan mengejarnya. Fancy Chu tertidur sangat nyenyak, sama sekali tidak terbangun karena panggilan Sela. Ekspresi Harley sangat jelek, dia meletakkan satu jari di kening Fancy Chu. Dia sangat ingin tahu seberapa kuatnya Xuan Di Hong, bahkan Fancy Chu juga tidak bisa menahan satu serangannya. Sekarang Fancy Chu terbaring di sana, pasti terjadi sesuatu. 3 detik kemudian, dia menarik kembali jarinya, lalu menghela napas lega. Fancy Chu hanya pingsan dan tidak terluka. Dia pun merasa heran kenapa Xuan Di Hong tidak melukai Fancy Chu. Kakak. Gadis kecil ketakutan lalu memeluk Harley. Jangan takut. Harley menghibur bocah kecil ini, sambil melihat kondisi di sekeliling, hanya terlihat salju dan bunga sakura yang berterbangan, tapi tidak melihat sosok Xuan Di Hong dan bekas pertarungan. Dia sudah pergi. Harley berkomat kamit, tapi keningnya berkerut sangat dalam. Dia langsung bercucuran keringat ketika mengingat kembali Xuan Di Hong. Dia tidak pernah takut melawan jutaan kultivator, tapi dia takut menghadapi Xuan Di Hong. Xuan Di Hong sangat kuat, sampai dia pun sangat takut padanya. Sekarang teringat kembali juga sangat menakutkan. Apalagi ketika satu jari Xuan Di Hong menusuk ke keningnya, pada saat itu dia merasakan rasa kematian. Dia tidak tahu kenapa Xuan Di Hong pergi. Dia juga tidak tahu setelah dirinya pingsan, apa yang terjadi lembah Yunruo. Kejadian malam ini sangat aneh. Dengar-dengar kemunculan Xuan Di Hong sangatlah menakutkan. Masa tujuan seorang master tiada taraf datang ke sini hanya demi membunuh seorang gadis kecil manusia awam. Setelah itu, dia melihat Sela yang ada di pelukannya. Kali ini, dia mengedipkan mata mencoba menerawang senjata spiritual atribut Sela. Dia memastikan bahwa Sela hanyalah orang biasa.
Suan Dihong, jelas-jelas dia hanya manusia awam, kenapa datang membunuhnya? Komat kamit Harliye. Dia langsung teringat alam mimpi sebelumnya, teringat kata, bunuh Sela, kata ini terus berputar di benaknya. Suan Dihong ingin membunuh Sela, orang itu juga ingin membunuh Sela. Sela sebenarnya siapa? Dia masih tidak bisa memastikan siapa Sela ini, tapi dia bisa memastikan bahwa Sela hanyalah manusia awam. Tidak, Harliye seolah-olah teringat sesuatu. Aku tidak memiliki mata keabadian, juga tidak masuk ke dunia kekosongan abadi. Kenapa bisa melihat kondisi yang mengenaskan di dunia kekosongan abadi itu? Lalu, apa itu dewa membunuh iblis? Komat kamit Harliye. Masih ada banyak rahasia Harliye yang belum terbongkar keluar, karena perkataan dan mimpi yang aneh tadi, dia semakin bingung dan tidak mendapatkan jawaban. Huk. Ketika Harliye sedang berpikir, Fen Sichu yang ada di sampingnya batuk 2 kali, lalu mengelus mata dan bangkit duduk. Dia melihat sekitar barulah memandang ke arah Harliye. Kenapa aku tertidur? Mendengar ini, Harliye secara refleks melihat Fen Sichu. Dia tidak merasakan Fen Sichu sedang menipunya, lalu mulai berkomat kamit, apakah Fen Sichu tidak melihat Suan Dihong? Lalu, kenapa dia baring di sini? Aneh sekali. Fen Sichu mengelus matanya. Tidak seharusnya seperti ini. Harliye mengelus dagu dan tetap memandang Fen Sichu. Kenapa kamu menggunakan tatapan seperti ini melihatku? Fen Sichu merasa tidak nyaman, merasa tatapan Harliye sangat aneh. Dia secara refleks menutupi dadanya. Tidak apa-apa. Harliye berdeham dan tidak mengungkit masalah malam ini. Kalau Fen Sichu tidak mengetahui keberadaan Suan Dihong, maka dia tidak perlu banyak cerita. Karena masih ada banyak hal yang dirinya tidak mengerti, apalagi dia. Katakan, apakah kamu yang memelukku keluar? Fen Sichu mengulurkan tangannya lalu mencubit lengan Harliye. Tidak, aku ini pria gentleman. Siapa yang mau percaya denganmu? Fen Sichu memelototi Harliye, lalu memeluk kembali Sela dari pelukan Harliye. Dia mengelus pipi imutnya. Bagi orang yang tidak mengetahuinya, mungkin akan mengira anak kandungnya. Sebenarnya, kita juga boleh lahir satu anak. Jangan mimpi. Fen Sichu memelototi Harliye, lalu memeluk Sela dan berbalik badan pergi. Ayo kita pulang. Sebelumnya karena terus memikirkan masalah Suan Dihong, membuang kesempatan terbaik. Harliye mengelus dagunya. Dia langsung komat kamit. Kalau tadi aku langsung menidurinya, apakah dia akan mencekikku sampai mati ketika dia bangun? Bersambung. Bab 952. Ada banyak kader. Di wilayah perbatasan Beichu ada sebuah benteng yang dipenuhi orang. Istana surgawi sekarang bisa dikatakan sangat kuat. Pasukan yang berbaris rapi, bagaikan karpet hitam terlihat begitu berwibawa. Istana surgawi mengutus orang sebanyak ini bukanlah ingin berperang, melainkan menunggu Master Suci Istana Surgawi, Harliye. Aku sudah meramal, dia akan terkenal. Yunandi Xie berdiri tegak di depan pasukan dan menunjukkan ekspresi wajah yang penuh makna. Sudah 3 tahun, setiap malam aku bermimpi dia datang menghajarku. Nanti kalau ketemu aku harus menendangnya beberapa kali, ujar Harlis itu. Dia juga tidak lupa merapikan rambutnya yang panjang itu. Jangan begitu kasar dong. Brady langsung melirik 2 orang ini, lalu mengeluarkan tongkat gigi serigala secara alami. Guru leluhur dan lainnya sudah kembali, kenapa dia dan Fen Sichu masih belum? Mereka ada urusan apa di Beichu? Pandi Huo mengelus dagunya. Sesuai dengan pengalamanku, mereka seharusnya melakukan hal yang menggemparkan dunia. Mantap. Mereka bertiga serentak menoleh ke arah Pandi Huo, lalu mengacungkan jempol.
Karafli dan Yogini secara alami menjaga jarak dengan 4 orang ini, seolah-olah tidak kenal mereka. Akan tetapi, dalam 3 tahun ini, perubahan mereka cukup besar. Mereka yang awalnya adalah 9 pewaris sejati Sekte Han Yue, sekarang sudah tumbuh dewasa dan terlihat gagah. Mereka sudah menjadi master istana surgawi. Tentu saja, hanya 1 orang yang berbeda, yaitu Brady. Sudah 3 tahun, dia tetap sama seperti dulu, tidak tambah tinggi tapi malah gemuk. Kak Winston Hu, aku sedikit gugup. Ranisi yang ada di samping mengelus dadanya dan berusaha menenangkan hati. Akan tetapi, dia tetap tidak bisa menenangkan hatinya, matanya mulai berkaca-kaca. Sudah 3 tahun, gadis yang kecil sudah tumbuh dewasa. Meski masih berusia 16 tahun, dia sudah menjadi seorang gadis dewasa juga memiliki paras yang cantik. Dia meneruskan kecantikan yang sama dengan Nancy Ji. Dia tetap kakak kita. Winston Hu tersenyum lebar. Berbeda dengan yang lain, Winston Hu memakai perisai besi, lebih mirip dengan seorang panglima. Meski dia masih berusia 16 tahun, badannya sangat kekar dan memiliki tatapan mata yang tajam. Ibu guru, apakah guru masih ingat denganku? Ranisi menoleh ke arah Nancy Ji. Dia akan mengingat semua orang. Lalu, kedepannya jangan panggil aku ibu guru lagi, aku bukan ibu gurumu. Nancy Ji tersenyum manis. Guru mengatakan, kamu adalah ibu guruku. Ranisi tersenyum dan tidak segugup sebelumnya lagi. Aku ditakdirkan tidak berjodoh dengannya. Senyuman Nancy Ji seperti sedang menyindir dirinya sendiri. Matanya juga mulai berkaca-kaca. Sudah 3 tahun, dia sudah berubah, meski tetap berpakaian pria, wajahnya sudah semakin keriput. Kejadian waktu itu seolah-olah terjadi kemarin, waktu berjalan dengan cepat. Kenapa kamu bukan seorang pria? Naurasu yang ada di samping Nancy Su langsung menopang dagunya dan memandangnya dengan tatapan aneh. Mungkin dari semua orang, hanya dia yang tidak berani memandang ke arah langit. Sama seperti yang dikatakan Harley Ye, ketika dia mengetahui Nanda Ji adalah Nancy Ji, dia langsung menangis di tempat. Ternyata orang yang dia suka adalah seorang wanita, benar-benar sebuah kenyataan yang sadis. Hei gadis, sebenarnya, aku juga sangat ganteng. Robert Chen langsung mendekat dan menghempaskan kepalanya. Jangan mendekat, marah Naurasu. Sampai Alvaro Lee dan William Wei yang berencana ikut menggoda juga kena marah oleh Naurasu. Kak, aku bukan sedang bermimpi, kan? Yona Sangguan yang ada di dalam sekelompok manusia langsung menggenggam erat tangan Melanie. Sangguan memandang ke arah ujung lagi, berharap Harley Ye bisa segera muncul. Meski ini adalah sebuah, juga mimpi yang indah. Melanie Sangguan tersenyum lalu menatap ke arah langit. Sudah 3 tahun, perubahan kakak adik ini sangat besar. Terutama Melanie Sangguan, aliran darah sudah berubah, kekuatan aura juga membuat kultivator senior kaget. Dia dijuluki sebagai nomor 1 di Istana Surgawi selain Harley Ye dan Nancy Ji. Sedangkan Yona Sangguan, juga sudah lebih dewasa dan pandai jaga sikap. Akan tetapi, rasa suka dia terhadap seseorang masih belum berubah. Shirley Luo, tangan sangat sakit. Di sisi lain, Anira Suan dan Desi berdiri di 2 sisi Shirley Luo, sambil melepaskan tangan Shirley Luo. Dia sama seperti Ranisi, yang merasa sangat gugup lalu menggenggam tangan orang dengan kuat. Aku terlalu semangat, karena tidak bisa menggenggam tangan orang lain, dia hanya bisa menggenggam tangan sendiri dan menunggu dengan penuh kepanikan. Baginya, Anira Suan dan Desi lebih tenang darinya, tapi dibandingkan dengan Desi, senyuman di wajah Anira Suan terlihat seperti sedang meremehkan dirinya sendiri. Karena sebelumnya sikap Anira Suan sangat angkuh, tapi sekarang sudah tiada. Andrian Haotian dan keluarganya juga berdiri di sekelompok orang.
Andrian Haotian sudah bukan pertama kalinya menghela napas. Meski dia baru berjumpa dengan Harley Ye tidak lama yang lalu, tapi sekarang dia juga sangat semangat karena bisa berjumpa kembali dengan Harley Ye. Di sisinya ada Stephanie Haotian dan Stella Haotian yang terus bersuara, seolah-olah seperti anak yang belum dewasa. Dibandingkan dengan mereka, mata Azula Haotian sudah berkaca-kaca. Jika Naurasu adalah orang yang satu-satunya tidak melihat ke arah langit, maka dia adalah orang satu-satunya yang menunggu Harry King kembali. Lancy, tak kusangka Harley Ye memiliki begitu banyak teman. Di sisi lainnya, Meli Murong melihat ke arah Yona Sangguan dan lainnya, barulah menatap Lancy. Aku tidak peduli dia ada seberapa banyak wanita. Tatapan Lancy sangat lembut, bagaikan seorang istri yang baik. Pria yang suka tebar pesona ini sepertinya disukai banyak orang. Meli Murong tersenyum. Aku juga sangat suka tebar pesona. Longi dengan percaya diri mendekatinya, dia mengelus kepala botaknya sambil tersenyum mesum menatap Meli Murong. Sayangku, apakah malam ini kamu ada? Pergi, pergi, pergi. Suara makian Meli Murong bergema. Akan tetapi, ini bukanlah bergema, melainkan 3 suara makian. Suara kedua berasal dari Nalendra Dongfang. Longu yang baru mendekat langsung dihajar terbang ke langit. Sedangkan suara makian ketiga berasal dari Tuan Suge dan Poni. Dia tidak tahu berkata apa, langsung ditampar oleh Poni, lalu ditendang oleh Kaisar Pisau hingga terbang ke langit. Master Wuya, dengar-dengar kamu menemukan sebuah benda pusaka, apakah boleh pinjam aku 2 hari? Di samping sekelompok pasukan, Samuel Gu menggosok tangannya sambil menatap Master Wuya. Kedua matanya langsung berbinar. Semua orang dinasti Dacu mengetahui, kamu tidak pernah mengembalikan barang pinjaman. Jangan bercanda dong, coba aku lihat. Stanley, bocah kecil itu merebut buah ginseng spiritual 5 warna kalian, iya. Di sekelompok orang, si Den Yu memakan kuaci sambil memandang ke arah jauh. Ada seorang gadis kecil yang jongkok di samping murid wanita, kedua matanya memandang ke segala arah. Setelah dilihat baik-baik, dia bukannya Little Elf. Bocah kecil ini sama seperti Brady, sudah 3 tahun, tidak tambah tinggi. Sama seperti yang dikatakan Ranisi, ketika lahir, Little Elf tidaklah besar, pertumbuhan juga sangat lambat, tapi bocah kecil ini memiliki aliran darah yang murni, tidak ada orang istana surgawi yang bisa mengalahkannya. Jangan katakan lagi, semua ini anggap saja kerugianku. Kekuatan sangat lemah, tapi hebat dalam melarikan diri. Maki Stanley Wu. Aku juga pernah merasakannya. Mayu yang ada di samping pun ikut bersuara. Aku pernah mengejarnya 8.000-an mil, juga tidak bisa menangkapnya. Kalau ditangkap lalu masak kuah pasti enak, ujar Weston yang ada di samping sambil mengelus jenggotnya. Dia juga seorang manusia aneh. Akan tetapi, kalau berani memasak Little Elf, maka seorang orang istana surgawi pasti akan datang menghajarnya. Tak kusangka, ada begitu banyak orang hebat di istana surgawi, ujar Joey Lee. Dia adalah penasehat kerajaan Tianlan dunia manusia awam, dia tidak kembali menjadi penasehat kerajaan, melainkan bergabung dengan istana surgawi. Akan tetapi, dia melewati sehari-hari dengan penuh waspada, karena ini adalah sekelompok pencuri, setiap hari pasti akan kehilangan barang. Kamu ikut saja denganku. Mozashi menepuk bahunya, mungkin karena terlalu kuat, Joey Lee langsung terkelungkup di tanah. Pedang ini bagus sekali. Muncul si gemuk dari belakang pasukan militer, dia sambil melihat pedang yang memancarkan cahaya emas. Ketika melihat orangnya, bahkan dewa pencuri juga bergabung dengan istana surgawi. Dia termasuk sekelompok pencuri yang dikatakan Joey Lee. Hei, jangan pergi. Terdengar suara teriakan kuat,
seorang senior berbaju abu-abu langsung menyerbu. Orang itu adalah Brilian Liu, memiliki leluhur pencuri makam. Istana surgawi memang memiliki banyak akder, ujar Master Daoxuan. Kalau bukan karena Harley Ye, istana surgawi tidak mungkin akan memiliki begitu banyak kader. Dia adalah berkah langit untuk kita. Andreas yang menghirup napas dalam-dalam. Tidak tahu dia mendengar perkataan ini apakah akan terharu. Leluhur Sekte Langit pun tersenyum. Charlie Chu, kamu harus mengaku tua. Di masa muda, kamu juga sangat berwibawa. Lewi dan menatap leluhur Sekte Langit sambil tersenyum. Tidak perlu membahas masa lalu. Leluhur Sekte Langit tersenyum sambil melambaikan tangannya. Iya, kamu sudah tua. Kaisar Pisau menghela napas panjang. Aku seolah-olah melihat masa jaya dinasti Dacu. Guru sudah membantu kita mencapai impian kita seumur hidup ini, ujar Jelvin Zong yang mengungkap isi hatinya. Alangkah indahnya kalau guru ada di sini. Cantika tersenyum pahit dan tatapan mata berkaca-kaca. Iya, alangkah indahnya kalau dia ada di sini. Lucy Chu yang dari tadi diam pun bersuara kecil. Meski tetap kedengaran oleh leluhur Sekte Langit, dia juga tetap menghela napas. Dia sudah datang. Alones yang dari tadi diam pun bersuara. Tatapan mata yang tajam langsung melihat ke ujung langit, terlihat 3 sosok bayangan orang. Setelah mendengar perkataan ini, semua pasukan istana surgawi langsung serentak memandang ke arah langit. Sosok bayangan ini semakin jelas, semua orang mulai berargumen. Mereka adalah Master Suci Istana Surgawi, orang yang berhasil membuat kekacauan di Beichu. Semua ini cerita tentangnya adalah cerita legenda dewa. Bersambung. Bab 953. Pesta Akbar. Ibuku, ramai sekali. Di bawah tatapan jutaan orang, terdengar suara manja Sela. Dia mengedipkan mata, menatap ke arah sekelompok orang. Fancy Chu tidak berbicara, dia hanya menoleh ke arah Harley Ye. Ekspresi wajah Harley Ye sangat aneh, meski mau datang menyambutku, juga tidak perlu seramai ini, kan? Sampai pasukan militer Istana Surgawi juga keluar, kalau orang tidak tahu, malah mengira akan pergi perang. Harus diakui, mata-mata dari berbagai pihak Beichu mendapatkan informasi ini, sekarang sudah mulai sangat panik untuk melakukan perlawanan. Yunani Xie yang memiliki tatapan tajam melihat Sela yang ada di pelukan Fancy Chu, dia langsung tercengang. Hanya dalam belasan hari, anak sudah sebesar ini. Pasti pakai cheat, ujar Harley situ. Halo semuanya, lama tidak berjumpa, aku. Harley Ye menghempas kepalanya, lalu masih belum sempat merapikan rambut, sudah langsung ditarik ke samping. Gadis ini cantik sekali. Mayu yang menarik Harley Ye ke samping, kedua matanya membelalak dan terus memelototi Sela yang ada di pelukan Fancy Chu. Sini, aku peluk. Mayu mengulurkan kedua tangannya, bahkan Sela masih tidak sebesar telapak tangannya. Minggir, jangan menakuti anak kecil. Stanley Wu langsung menendang Mayu, kemudian, dia merapikan baju, hanya saja masih belum sempat belajar, langsung ditarik Siden Niu ke samping. Sini, kakek peluk. Aduh, pipinya. Canggung sekali. Harley Ye yang baru bangkit langsung kesal ketika melihat semua orang mengelilingi Fancy Chu, sepertinya dialah peran utama hari ini. Ayo, antre yang rapi dulu. Terdengar suara dari belakang mereka, ternyata suara Brady, dia langsung bergegas mendekati mereka. Mendengar suara ini, Harley Ye secara refleks menoleh ke belakang, lalu langsung terkena sebuah tongkat gigi serigala raksasa. Wah, puas. Tak disangka, Master Suci Istana Surgawi langsung terkelungkup di tanah. Selanjutnya, hal yang menegangkan terjadi. Sekelompok orang langsung menyerbu,
mereka membawa senjata masing-masing dan menekan Harley Ye di tanah dan mulai menghajar. Suasana langsung kacau, ada sekelompok orang yang mengelilingi Fen Shichu dan Sela, juga ada sekelompok orang yang menghajar Harley Ye. Apakah ini kondisi istana surgawi? Luar biasa sekali. Mata-mata Bei Chu yang mengawasi dari jauh juga tercengang melihat kondisi ini. Reputasi Master Suci Istana Surgawi menggemparkan dunia, orang yang pernah membunuh jutaan kultivator, sekarang malah dihajar sampai babak belur oleh sekelompok orang ini. Benar-benar sebuah pemandangan yang menakjubkan. Sepertinya kita sudah berpikir terlalu jauh. Pasukan Istana Surgawi keluar menyambut kedatangannya. Salah satu mata-mata berdeham. Kita harus tetap waspada, mungkin saja ini siasat Istana Surgawi untuk menipu kita, lalu menyerang secara mendadak, maka itu akan membahayakan kita semua. Mata-mata Bei Chu mulai menenangkan diri. Ayo pulang. Tidak tahu siapa yang berteriak. Pasukan militer Istana Surgawi langsung bergerak kembali ke Nanchu. Sedangkan Master Suci Istana Surgawi langsung ditopang oleh Yunandi Xie dan Brady pulang ke rumah. Mereka benar-benar menghajar Harley Ye sampai babak belur, untung saja tidak sampai dipukul mati. Tidak lama kemudian, Nanchu pun mengadakan pesta akbar yang pertama kalinya di Istana Surgawi. Dari langit melihat ke bawah, terlihat begitu banyak orang. 3 sekte, 9 aula, 81 gerbang juga mengadakan pesta. Aroma arak yang wangi menyelimuti udara di Nanchu. Bahkan dunia manusia awam Nanchu juga tidak berperang lagi. Para pemimpin kerajaan berwelas kasih membuka gudang makanan untuk semua rakyat. Di luar Nanchu, mata-mata Bei Chu terus berubah. Mereka melihat gerbang kota yang terbuka lebar. Semua orang Istana Surgawi pergi pesta, bahkan tidak melihat satu orang pun di benteng pertahanan. Akan tetapi, semakin seperti ini, mereka merasa aneh, semakin tidak berani gegabah. Ini adalah aura penekanan yang berasal dari Istana Surgawi Nanchu. Meski gerbang kota terbuka lebar, semua orang sedang minum arak. Berbagai pihak Bei Chu juga tidak berani menyerang, karena mereka sudah ketakutan. Minum, ayo minum. Di gunung spiritual Sekte Hang Yue, Harley Ye membawa 1 botol arak, lalu berteriak kuat. Wajah dia yang babak belur, bahkan berdiri saja tidak stabil, membuat semua orang merasa lucu. Brady dan Yunandi Xie juga sangat cocok, sekelompok manusia ini sangat kejam. Meski tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk menahan mabuk, mereka juga bisa minum banyak. Melihat Harley Ye yang minum puas, semua orang langsung merasa Harley Ye yang dulu sudah kembali. Semua orang pun terharu. Harley Ye sengaja bersenang-senang, hanya demi menutupi kelelahan dan penderitaan yang dia rasakan beberapa tahun-tahun ini. Memiliki kultivasi, kekuasaan, pengalaman hidup sekarang ini, pandangan dia terhadap dunia juga sudah berubah. Akan tetapi dalam pemikirannya masih ingin kembali ke masa lalu, menjadi murid biasa, tidak perlu menanggung beban yang besar, juga tidak perlu merasa menderita karena masalah-masalah dunia awam. Ayo minum. Mereka sudah bersama bertahun-tahun, jarang-jarang bisa berkumpul seperti ini. Meski mereka adalah kultivator, juga perlu menggunakan arak untuk melupakan kilesa kehidupan ini. Pesta akbar ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Hari keempatnya, orang Istana Surgawi yang mabuk barulah kembali ke rumah masing-masing. Harley Ye dibawa pulang ke puncak gadis giok oleh Fen Shichu dan Lensi. Semua orang pun sangat kompak, seperti Fendi Zhang. Dia sudah pindah keluar dari puncak gadis giok, tinggal di rumah Hendi Zhang. Seperti Rani Si dan Winston Hu, juga tidak kembali ke puncak gadis giok. Seperti Yona Sangguan, Shirley Luo dan lainnya, juga tahu diri, tidak kembali ke puncak gadis giok untuk mengganggu mereka. Hosh!
Setelah sampai di puncak Gadis Giok, Harley menggunakan kekuatan spiritual menghilangkan rasa mabuk. Dia duduk di puncak melihat sekte Han Yue. Rasa pulang ke rumah benar-benar sangat indah. Dia menghirup napas dalam-dalam, lalu melihat seluruh wilayah sekte Han Yue yang begitu familiar. Sekarang, Fen Sichu sudah kembali, dia juga sudah kembali. 3 tahun, ditambah 3 tahun lagi, semuanya sudah kembali seperti semula. Semua ini seolah-olah terjadi kemarin, bagaikan sebuah mimpi, terlihat tidak begitu nyata. Lagi memikirkan apa? Fen Sichu duduk di samping kirinya, Lensi duduk di sebelah kanannya. Sedangkan Sela masih bersandar di pelukannya, mereka berempat bagaikan keluarga yang sangat harmonis. Apakah kalian masih ingat, kalian selalu menghajarku ketika aku pertama kali datang ke puncak Gadis Giok? Harley mulai mengenang masa lalu. Sekarang kami tidak mungkin bisa mengalahkanmu. Mereka berdua serentak tersenyum, lalu memeluk lengannya dan menyandarkan kepala ke bahunya. Siapa yang pernah menyangka, kultivator dulu sekarang sudah menjadi master tiada taraf, kekuatan sudah melampaui gurunya. Setelah mengalami perpisahan, barulah mengerti seberapa berharganya ketenangan ini. Harley tersenyum, seikat rambut putih yang ada bukti dia pernah muncul di dunia ini. Jadi, kamu menaklukkan dunia ini, hanya demi ketenangan dunia ini. Tidak ada ketenangan yang sebenarnya, sindir Harley. Dunia ini dipenuhi dengan nafsu yang tidak ada ujungnya, dinasti raja sekarang, pasti akan hancur, seperti klan kaisar dinasti Dacu waktu itu, istana surgawi sekarang ini, setelah ribuan tahun, pasti akan jatuh, itu adalah dunia. Setelah dinasti Dacu menyatu, kita langsung pensiun saja. Komat kamit mereka berdua. Sama seperti yang pernah dia katakan, mencari sebuah tempat yang tenang, bercocok tanam, tidak lagi mengurus masalah duniawi, pagi bekerja, sore istirahat, hidup bersama sampai hari tua. Tidak akan terlalu lama. Harley tersenyum. Bersambung.